Masyarakat sekalian, teman-teman sekalian, kita saat ini berada di Stasiun Riset Arboretum Tanjung Lame. Jadi stasiun riset ini bertujuan untuk melakukan penanaman jenis-jenis pohon pakan badak. Nah, kantor ini dahulu dikelola oleh masyarakat, tadi tokoh pemuda berkantor di sini. Coba kita lihat. Alhamdulillah lokasi ini sudah diperbaiki, sudah dipelihara. Saya sudah sampaikan tadi bahwa ke depan kita akan menyambut tahun baru sehingga diharapkan masyarakat bisa berwisata di sini. Dahulu tempat ini menjadi tempat perkantoran dari masyarakat atau tokoh pemuda yang ditunjuk oleh Desa Ujung Jaya untuk mengelola areal ini atau PPKBM. Mereka tinggal di sini selama 1 tahun, namun karena jiwanya voluntary, mereka juga butuh dana operasional. Nah, dengan tidak adanya pengunjung, terkait juga jalan yang rusak, dan kondisi COVID, maka rekan-rekan pemuda tidak bisa bertahan. Dan sekarang kita akan mulai lagi dengan menggunakan sistem izin jasa. Kondisinya sangat bagus, bisa dilihat seperti ini. Ini juga sangat rapi. Ke depan ini akan kita perbaiki lagi. Bangunan ini juga termasuk bagian dari SBSN tahap pertama yang dibangun tahun 2019 dan diresmikan tahun 2020. Bangunan ini yang tadi masuk juga dengan total nilai 18 miliar rupiah. Dan ini ketika terjadi gempa, ini juga cukup hancur. Dan alhamdulillah saat ini sudah seperti ini. Terima kasih. Baik, para pemirsa sekalian, apa itu JRCA? JRCA adalah Javan Rhino Study and Conservation Area. Ini pertama kali diinisiasi dengan adanya SRAK. SRAK itu adalah Strategi Rencana Aksi Badak Jawa tahun 2007 sampai 2017. Di situ tertulis tentang adanya JRCA. Selanjutnya dikuatkan pada tahun 2015 dibentuk dokumen atau master plan JRCA. JRCA ini isinya adalah bagaimana nanti ke depannya badak Jawa bisa ditangkarkan di dalam JRCA ini. Kemudian juga kita memilih badak Jawa terkait DNA-nya yang baik. Yang ketiga, kita juga di dalam JRCA itu ada wisata pendidikan, sehingga kedepannya masyarakat, baik itu pelajar, peneliti, researcher, bisa beraktivitas di sini. Saya berdiri tepat di mana Saudara Audindra berdiri. Saya jelaskan bahwa kita ada 2 tahap SBSN, yang satu 2019 sampai 2020, senilai 18 miliar, yang tepat tadi di Tanjung Lame atau PPKBM, dan arboretum serta di beberapa pulau, salah satunya Pulau Handelem dan Pulau Kalong. Sebelah kiri saya ini adalah pagar yang dibangun oleh Yabi sepanjang kurang lebih 6 km. Kondisinya saat ini memang sudah tidak bisa digunakan karena rata-rata sudah hancur. Karena pada saat ini masih jadi aset milik Yabi dan tidak bisa dipelihara oleh Taman Nasional Ujung Kulon. Selamat siang, perkenalkan saya Dedi Rianto. Saat ini saya adalah manajer lapangan Yayasan Badak Indonesia di Taman Nasional Ujung Kulon. Dan saat ini kami memiliki program untuk penggiringan badak. Dan kita lihat di belakang ada pagar yang memang masih dalam belum ada perbaikan. Nah, ini belum kita perbaiki karena badaknya masih dalam proses penggiringan. Nah, pagar di belakang ini adalah asetnya Yabi yang pada saat itu dibangun pada tahun periode 2010 sampai dengan 2015. Aset yang dimiliki oleh Yabi di Ujung Kulon ini kami tertuang di dalam rencana kegiatan tahunan dan rencana pelaksanaan program. Itu ada pagar untuk badak itu sejauh 6 km mulai dari Cilintang sampai dengan Cimahi.
Kemudian kita juga ada pos jaga Cilintang yang ada di Cilintang. Kemudian ada juga pos Cibandawoh yang tujuannya adalah untuk mensupport Taman Nasional Ujung Kulon. Ini pagar, ini adalah bagian aset dari SBSN yang dibangun tahap 2. Total dengan nilai 111 miliar. Apa saja 111 miliar itu? Salah satunya adalah pagar, kemudian jalan masuk ke dalam, kemudian di dalam ini ada field reset, kemudian di sana ada gedung pengelolaan JRCA, kemudian pagar di dalam untuk pedok, dan juga beberapa pos. Termasuk juga sarana laboratorium dan peralatannya lengkap. Jadi itu adalah senilai 111 miliar dengan total paket pengadaan sebanyak 20. Saya juga akan menjelaskan bahwa dari total 20 tadi itu dilaksanakan oleh 6 pengada dari Serang, 10 pengada dari Pandeglang, kemudian 1 dari Bandung, 2 dari Kerawang, 1 dari Jakarta. Itu semua artinya 16 diantaranya itu adalah pengusaha lokal. Jadi tidak benar bahwa pengusaha yang menang di kegiatan tender ini berasal dari luar semua. Saudara Samsuri yang disebutkan di dalam artikel yang ada di Banten News dan juga Kompas, dia melaksanakan satu paket pengadaan yaitu field station. Dan kemudian dia juga melaksanakan kegiatan yang dibangun oleh Yabi, yaitu pagar ini. Pagar ini, kemudian gedung pengelolaan Yabi, kemudian juga satu pos di Cilintang. Mari kita lihat pagar mana yang dibangun. Saat ini kita berada di pedok penelitian, di mana nanti badak Jawa kita kembang biakan atau kita breedingkan di sini. Ini pagar inilah yang dibangun oleh SBSN tahap 2 yang senilai 111 miliar rupiah. Termasuk di sini pagar ini panjangnya 2,4 km. Kemudian selain itu juga pembangunan kandang untuk kerbau, juga jembatan yang ada di Ranca Pinang. Inilah yang disebut dengan pagar pembangunan pada tahap 2. Jadi bukan pagar yang tadi yang disebutkan oleh Audindra. Jadi apa yang dikatakan Audindra itu adalah hoax. Informasi yang salah yang disebarkan Audindra atau Klub Jurnalis Investigasi Banten. Ini yang sangat disayangkan. Jadi saudara Audindra ini tidak juga konfirmasi ke kami sebagai pemangku wilayah Taman Nasional Ujung Kulon. Selain itu, saudara Audindra itu masuk ke dalam kawasan Taman Nasional. Sebagaimana diketahui berdasarkan peraturan Dirjen, masuk ke dalam kawasan Taman Nasional itu harus memiliki SIMAKSI atau namanya Surat Izin Masuk Kawasan Konservasi. Berdasarkan peraturan terbaru PP nomor 36 tahun 2024 bahwa untuk melakukan kegiatan jurnalisme itu harus membayar 2 juta rupiah per lokasi. Jadi saudara Audindra ini sudah melakukan kegiatan di 3 lokasi, yaitu pertama di PPKBM, yang kedua tadi di jalan yang menuju ke Semari, kemudian di Ranca Pinang. Dengan 3 lokasi dia harus membayar 6 juta rupiah. Oleh karena itu melalui video ini juga saya menagih kepada Klub Jurnalis Investigasi Banten bahwa Anda belum membayar PNBP. Sebagaimana kita ketahui bahwa kita saat ini sudah membangun dengan SBSN tahap 2 itu 2 pedok. Pedok penelitian dan pedok pengembangan. Apa itu pedok? Pedok itu adalah suatu areal yang dipagari seperti ini. Kalau untuk pedok penelitian arealnya kurang lebih sekitar 40 hektar. Untuk pedok pengembangan kurang lebih seluas 20 hektar. Kemudian di dalam pedok itu nanti badak Jawa ini akan dikembangbiakan melalui breeding terkontrol. Nah, di dalam pedok itu ada tempat-tempat di mana nanti badak Jawa itu dipelihara, kemudian dirawat, dan tidak setiap saat. Ada waktu-waktu tertentu di tempat seperti itu. Kita bangun seperti itu
ada sekitar 4 kandang seperti ini. Kemudian kita juga di sini ada menara. Menara bagaimana kita nanti bisa melihat badak Jawa dari menara tersebut. Termasuk juga menara ini nanti bisa digunakan sebagai tempat untuk mengawasi atau menjaga keamanan di sini. Jadi secara garis besar kita mendapatkan dana SBSN 2 tahap. Pertama tahun 2019, yang kedua tahun 2022. Untuk tahun 2019 itu kita sudah mendapatkan pendampingan dari inspektorat. Kemudian dalam pengadaannya kita didampingi juga oleh TP 4D Kejaksaan Negeri Pandeglang. Sehingga segala sesuatunya sudah bisa dipertanggungjawabkan. Untuk kegiatan tahap 2 itu selama pengadaan kita didampingi oleh inspektorat. Kemudian juga sudah diaudit oleh BPK. Sehingga semuanya sudah clear. Jadi segala sesuatunya yang dibangun di SBSN ini itu sudah tuntas. Dan yang terakhir, kepada Klub Jurnalis Investigasi Banten, yang saya sampaikan pertama, bayarlah PNBP. Yang kedua, Anda memberikan informasi yang salah terhadap publik. Itu bisa juga dikenai pidana, yaitu berita bohong atau hoaks yang diberikan kepada masyarakat. Yang ketiga, sebagai jurnalis itu semestinya adalah netral. Harus mendapatkan informasi dari satu pihak dan pihak yang lainnya. Sehingga itu clear. Anda tidak mendapatkan data dari kami. Jadi Anda hanya sepihak. Yang terakhir, bahwa saat ini kami menerapkan namanya FPA, Full Protection Area System. Jadi di mana untuk wilayah Semenanjung kita semua tutup, tidak ada wisata, tidak ada kegiatan yang lainnya. Oleh karena itu kita patroli pun seperti itu. Kita patroli dengan sistem berjalan kaki 24 jam. Kita tidak pernah menggunakan pos lagi. Kenapa tidak menggunakan pos? Karena kita menggunakan pos yang sudah dibangun, maka para pemburu akan tahu keberadaan kita. Tapi dengan menggunakan flying cam, kita tidak diketahui oleh pemburu dan kita bisa mengetahui pemburu. Hasilnya bisa dilihat. Saat ini kita sudah sidang yang tahap kedua. Yang tahap pertama, Sunendi sudah tertangkap dan dihukum 12 tahun penjara. Kemudian saudara Yogi yang sudah dihukum 4 tahun 6 bulan. Saat ini tengah sidang 6 orang pemburu lainnya. Itu adalah bukti dari efektivitas kegiatan patroli FPA. Saat ini juga sedang dilakukan penyidikan, yaitu perburuan terhadap burung di Taman Nasional Ujung Kulon dengan jumlah 5 orang. Ini merupakan bukti bahwa menggunakan sistem FPA patroli di dalam kawasan, tidak menggunakan sistem pos, itu lebih efektif. Bisa mengetahui posisi pemburu, bisa menyergap pemburu. Mungkin itu saja dari saya, semoga semua bisa menjelaskan. Dan saya juga akan melayangkan surat ke Kompas dan juga Banten News. Kita akan bersurat hak jawab kepada Banten News dan Kompas terkait ini. Dan harap itu disampaikan ke publik. Apabila tidak, berarti Kompas dan Banten News menutup-nutupi apa yang ada di Taman Nasional dan kemudian memberitakan berita bohong ke publik. Saya menyayangkan sekali terhadap Klub Jurnalis Investigasi Banten yang bekerja secara sepihak. Saya berharap anak-anak muda ini, marilah kita membangun Taman Nasional Ujung Kulon, bagaimana kita melestarikan badak Jawa, bagaimana susahnya melestarikan badak Jawa, bagaimana kita bisa mengamankan ini untuk masa depan badak Jawa yang cuma ada di kita. Apabila klub jurnalis ini hanya sekedar bikin berita, hanya mengungkit-ungkit masa lalu, meributkan yang tidak jelas, energi kita habis hanya untuk seperti itu. Mari kita membangun ke depan agar Taman Nasional Ujung Kulon bisa melestarikan badak Jawa. Mungkin itu saja.